Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan berhijrah. Mari kita simak video ini sampai selesai. Alhamdulillahi lam yakhluqil insa wal jinna illa li'ibadatihi wa lam yakhluq ma fil ardi jami'an illa li adama wa zurriyatihi idh qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa qala huwa allazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a ahmaduhu ta'ala ala alaihi wa ifdalihi wa ashkuruhu ala in'amihi wa ihsanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa usalli wa usallimu ala Muhammadin afdali khalqihi wa khatami anbiya'i wa rusulihi wa ala alihi tahirina wa sahabatihi min ansarin wa muhajirin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, alasan utama penciptaan seluruh alam semesta adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dengan berzikir, bersyukur dan taat pada perintah serta larangannya. Mengingat dan beribadah kepada Allah adalah rahasia penciptaan kehidupan ini. Maka orang yang berpaling dari ibadah dan meninggalkannya, ia merupakan sejahat-jahat makhluk Allah. Allah berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Al-Bayyinah ayat 6. Sebaiknya orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah merupakan sebaik-baik makhluk. Allah berfirman, Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Al-Bayyinah 7-8. Oleh karena itu, hijrah yang merupakan perpindahan dari negeri kafir ke negeri Islam termasuk salah satu kewajiban utama. Siapa yang meninggalkan kewajiban ini padahal ia mampu, ia mendapat ancaman siksa jahanam. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah atau berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. An-Nisa 97-99. Renungkanlah perkataan malaikat kepada orang-orang yang tidak berhijrah. Bagaimana kamu ini? Yaitu mereka yang enggan berhijrah dan tetap bertahan di negeri kekafiran hingga tidak bisa beribadah kepada Allah yang dapat mensucikan jiwa dan membersihkan rohani, sehingga jiwa dan rohani mereka menjadi kotor dan busuk. Mereka beralasan, kami orang-orang yang tertindas di bumi.
yaitu di negeri-negeri yang dikuasai kekafiran, di mana Islam tidak memiliki kekuatan ataupun kekuasaan untuk melindungi mereka dalam beribadah kepada Allah. Akhirnya para malaikat membantah alasan mereka ini. Malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Lalu kalian dapat beribadah kepada Allah dengan khusyuk dan aman. Karena itulah hijrah merupakan kewajiban yang ditekankan. Orang yang enggan berhijrah pantas mendapatkan siksa neraka Jahannam. Semoga Allah berkenan melindungi kita dari neraka Jahannam. Hijrah pertama adalah hijrah yang dijalani Nabi Ibrahim dari negeri Babilonia di Irak ke negeri Syam. Serta hijrah terbaik adalah hijrah yang dijalani Rasulullah dan kaum muslimin dari Makkah ke Madinah. Hijrah ini selanjutnya dihapus setelah para pelakunya mendapatkan pahala besar dan derajat-derajat tinggi. Nabi bersabda, tidak ada hijrah setelah penaklukan, yaitu penaklukan Makkah, tapi jihad dan niat tetap berlaku. Adapun hijrah dari negeri-negeri kekafiran menuju negeri-negeri Islam tetap berlaku selama masih ada kehidupan. Karena ketika orang mukmin berada di suatu negeri di mana ia terhalang untuk beribadah, untuk melaksanakan ibadah kepada Rabb-Nya, ia wajib berhijrah meninggalkan negeri itu ke negeri lain yang memungkinkan untuk beribadah kepada Allah. Hijrah tidak diisyaratkan harus berpindah dari negara ke negara atau dari satu wilayah ke wilayah, karena bisa saja dilakukan dari satu kota ke kota lain, atau dari perkampungan ke perkampungan lain, atau dari satu komplek ke komplek lain, atau dari satu apartemen ke apartemen lain. Ketika seorang mukmin berada di suatu tempat yang di sana ia tidak dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dalam hal perintah dan larangan, ia wajib berhijrah ke tempat lain yang memungkinkan untuk beribadah dan menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hijrah dan orang yang berhijrah dalam Islam memiliki kedudukan yang agung. Dengarkanlah firman Allah berikut ini. Walladzina hajaru fi sabilillahi summa qutilu aw matu layarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Layudkhilannahum mudkhalan yardawna wa innallaha la'alimun halim. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik atau surga, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. Sungguh dialah Allah yang pasti akan memasukkan mereka ke tempat masuk surga yang mereka sukai, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha penyantun. Al-Hajj 58-59. Hijrah terbagi menjadi 3 macam. Pertama, hijrah demi menyelamatkan agama. Orang mukmin yang berada di suatu negeri dan ia dilarang beribadah kepada Allah, ia wajib berhijrah ke negeri lain agar bisa beribadah kepada Allah. Kedua, hijrah pembelaan, yaitu ketika imam kaum muslimin memerintahkan berhijrah ke sana untuk berjihad bersamanya demi membela dan mempertahankan Islam. Ketiga, hijrah untuk menuntut ilmu, yaitu ketika seorang muslim berada di suatu negeri yang di sana tidak ada seorang pun yang mengenal Allah dan tidak tahu bagaimana menyembahnya sesuai dengan ketentuan syariatnya. Saat itu ia wajib berhijrah ke negeri lain untuk menuntut ilmu pasti ini. Ia dinilai sebagai orang yang berhijrah di jalan Allah dan mendapatkan pahala muhajir. 3 hijrah ini wajib hukumnya. Kewajibannya tidak gugur selain bagi orang-orang yang punya uzur yang disinggung dalam firman Allah, kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. An-Nisa ayat 9. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Alhamdulillahi waliyil mu'minina wa mutawallis salihina wassalatu wassalamu ala afdalil wa akmalil muhajirina وأكمل المهاجرين في الأولين والآخرين نبي الرحمة ورسول الإسلام وسيد الأنام
وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعاقب الليل والنهار. Amma ba'du, ketika seseorang berhijrah, ia wajib bertawakal kepada Allah, karena Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Dengarkanlah janjinya kepada orang yang berhijrah di jalannya. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. An-Nisa ayat 100. Ingatlah janji Allah yang Ia janjikan kepada orang yang berhijrah di jalannya ini, yaitu berhijrah demi beribadah kepada Allah, setelah sebelumnya ia dilarang beribadah, atau demi membela agama Allah dan para walinya, atau demi menuntut ilmu, karena Allah berjanji bahwa Ia akan menemukan kelapangan di tempat hijrahnya yang membuat musuhnya jengkel. Selain itu, rezekinya di tempat hijrah akan dilapangkan, dan jika ia meninggal dunia di tengah perjalanan hijrah, Allah mencatat untuknya pahala orang yang berhijrah tanpa dikurangi sedikit pun. Ini semua menunjukkan keutamaan yang ada di dalam hijrah. Ketahuilah bahwa orang yang berhijrah wajib beribadah kepada Allah di negeri hijrahnya, agar kedudukannya tetap terpelihara di sisi Allah. Ia tidak boleh lalai dalam beribadah kepadanya. Ia tidak boleh meninggalkan suatu kewajiban pun, tidak boleh melakukan suatu perbuatan haram pun. Harus memperbanyak amalan nafilah dan berlomba dalam kebaikan, bukannya terpedaya oleh balasan yang dijanjikan Allah untuk para muhajirin di jalannya. Dengarkan sabda Rasulullah terkait persoalan ini. Orang mukmin adalah orang yang orang lain aman dari gangguannya terhadap kehormatan dan harta benda mereka. Orang muslim adalah orang yang orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Waghfiri Allahumma man sabaqana bil iman warhamhum warhamna ma'ahum ya rabbal alamin. Wa aslih imamana wa ulata umurina wahdihim subulas salam waj'alhum yaquluna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'a. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqa kullan minna lisanan sadiqan zakira wa qalban khashi'an muniban wa amalan salihan zakian wa ilman nafi'an rafi'an wa imanan rasikhan sabitan wa saqinan sadiqan khalisan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an ya zal jalali wal ikram. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.